Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan saya di Devan Channel. Kali ini saya ingin memperlihatkan ataupun mengajarkan bagi para YouTuber pemula ya. Terkadang kita pada saat kita pengajuan monetisasi, kita diwajibkan untuk mengisi daftar pajak kita. Untuk itu langsung aja kita guys ke topik pembicaranya. Check it out. Sini kawan-kawan maksud saya. Jadi di konten kali ini saya ingin memperlihatkan atau mengajarkan tutorial tentang bagaimana cara mengisi info pajak untuk para YouTuber pemula di saat monetisasi akun mereka. Jadi dari AdSense kita diwajibkan untuk memperbarui pajak kita. Biasanya di Chrome AdSense ini kita ada laporan penting kayak di atas ini guys. Periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Nah, setelah itu kita klik aja kelola info pajak. Nah, setelah klik info pajak muncul bagian kayak gini guys, kelola info pajak. Nah, info pajak Amerika Serikat. Nah, kita tambahkan info pajak, kita klik. Apakah jenis akun mau selamat? Nah, jenis akun saya kan perorangan, kita klik aja perorangan, kita klik berikutnya, kita scroll ke bawah. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita klik aja yang tidak, kita klik berikutnya. Nah, pilih formulir pajak berdasarkan yang dipilih sebelumnya. Nah, kita baca-baca dulu gini guys, ada dua jenis formulir pajak, yaitu WPPN W8EC. Nah, untuk para YouTuber pemula biasanya kan kita bingung untuk memilih yang mana. Nah, saran saya guys, kita pilih yang atas, W8PEN. Setelah kita klik mulai formulir, kita klik aja. Nah, muncul kayak gini guys, formulir pajak W-8PEN. Nah, pastikan informasi sama persis dengan dokumen pajak Anda. Setelah ini, nomor 1 kita tulis identifikasi pajak. Nama individu sudah pasti nama kita, karena kita sudah terdaftar kan di monetisasi. Setelah itu kita klik negara Indonesia. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, untuk nomor identifikasi pajak, kalau di Amerika itu disebutnya TIN, kalau di Indonesia itu NPWP ya kawan-kawan. NPWP kita pasti setiap warga negara itu pasti punya NPWP.
Jikapun kalian belum punya NPWP, saya sarankan untuk membuat NPWP dulu, karena NPWP bisa mengurangi pajak kita untuk pembayaran dari agensi ini. Kalau kita menuliskan NPWP, kita masukkan NPWP kita di pengaturan ini, kita dipotongnya 10% kawan-kawan. Sedangkan untuk kawan-kawan yang tidak menuliskan NPWP ke pengaturan ini, biasanya dipotong aja itu sebanyak 30%. Sekali lagi buat kawan-kawan semua yang belum mempunyai NPWP, saya sarankan dan sangat saya sarankan untuk membuat NPWP terlebih dahulu, karena di agensi NPWP itu perlu. Kalau kita tidak mempunyai NPWP, sebaiknya dibuatkan terlebih dahulu supaya potongan pajak kita tidak terlalu besar. Nah, kita masukkan dulu NPWP saya ya kawan-kawan. Setelah kita masukkan NPWP kita masuk berikutnya. Nah, ini kita alamat kita, ini verifikasi alamat kita klik centang alamat tinggal permanen bagi yang sudah permanen. Nah, negara Indonesia, alamat rumah kita ya, ataupun alamat domisili kita. Nanti right. Kita klik provinsi kita, kota, kabupaten Tangerang, kode pos rumah kita atau kecamatan kita, yaitu alamat surat sama dengan alamat tinggal sementara. Kita klik
berikutnya. Perjanjian ketiga, perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim ini? Kita pilih ya, karena setahu saya negara Indonesia itu ada perjanjian tentang pajak di Amerika. Dalam Indonesia, kita cari Indonesia, tarif dengan, nah di sini kita klik layanan pasal, kita klik pasal 8, tarif pemotongan, kita klik tarif pemotongan, kita pilih 0%, kita pilih bawah, tentang tablet royalti, tablet pajak, tablet tablet. Nah ini kan saya kasih tahu ilmunya. Jadi kita dalam memasukkan pajak ini, kita kalau mengisikan NPWP kita akan dipotong 10%. Sedangkan kalau kita tidak mengisikan NPWP kita akan dipotong 30% dari pendapatan kita sebagai YouTuber atau kreator YouTube ya. Setelah kita isi, kita klik berikutnya, ya tunggu ya kawan-kawan, kita tunggu tukeran. Ini ada tukeran, ada ya. Kita klik, kita lihat lagi ke atas, kalau benarkah alamat kita benar sesuai KTP. Setelah itu kita klik berikutnya, kita klik nama lengkap kita, nah klik, kita masukkan nama lengkap kita. Nah kita klik ya, terus kita klik berikutnya. Kita klik yang nomor 6, aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS. Apakah kawan-kawan atau individu yang disebutkan di bagian identifikasi melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk ukur di AS?
kita tapi tidak. Di bagian 6 aktivitas layanan yang dijalankan AS, kita klik aja yang tidak. Setelah itu kita centang. Nah, yang di bagian pernyataan tertulis perubahan status ini yang bikin saya bingung guys. Kemungkinan semua youtuber pemula itu pada bingung antara menjawab yang atas apa yang bawah. Apakah Anda memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru yang sudah ada belum menerima, atau profil pembayaran yang sudah ada sebelumnya menerima pembayaran? Yang atas itu saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru, dan yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Yang bawah saya menerima info untuk pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Nah, dari kata-kata ini saya menyimpulkan bahwa yang atas ini bagi youtuber yang belum menerima pembayaran ataupun biasanya akun baru yang baru monet. Sedangkan yang bawah ini saya simpulkan itu khusus untuk youtuber yang sudah pernah menerima pembayaran dari agensi ataupun udah lama, udah punya pembayaran lah, intinya gitu ya. Ya, saya coba kalau saya pilih yang atas saja karena ini akun yang baru ya kawan-kawan. Setelah itu kita klik kirim. Kita tunggu saja kawan-kawan. Nah, informasi pajak kita sudah selesai, status disetujui. Nah, kalau tiklan. Nah, seperti itu ya kawan-kawan, informasi tutorial untuk mengisi kelola info pajak di AdSense bagi kawan-kawan atau youtuber pemula yang ingin mengisi informasi pajak. Bisa menonton channel kami ya. Semoga channel kami bermanfaat untuk kawan-kawan, dan semoga channel kami laris manis. Terima kasih, jangan lupa minta tolong like dan subscribe, komen channel kami, Devan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.